Kerot, Iya, Marot. ini kita harus bisa ngeramal dengan detail banget. Ini makanya lampu yang ada di sini coba lu rasain. Hah, berasa kan? Berasa. Ini tambahin getarannya lagi ya. Iya, berasa Marot. Iya, bentar lagi bakalan ada yang datang ke sini nih. Iya. Yang bakalan ngeramal kisah-kisah misteri. Di mana Marot? Di mana Marot? Ada, udah kelihatan. Udah kelihatan banget. Ada di situ, di Tonight Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Selalu kita ingatkan untuk Tonight Lovers semua dimanapun kamu berada, selalu menjaga protokol kesehatan, ya pakai masker, jaga jarak. Betul. Dan Malam hari ini. ya itu. Kembali lagi. Hari Kamis, malam Jumat. Wah, Suasana yang sangat mencekam. Kita bisa lihat di bangku-bangku penonton tidak ada orang. memang karena emang nggak ada penonton. Emang nggak ada penonton kan pandemi. Tapi semakin menambah seram dan menakutkan malam hari ini. Kita masuk ke Kamis Gembira. Misteri dong. Masa gembira. Masa gelap-gelap gembira. Masa gelap-gelap gembira. Udah mencekam, dibangun susah-susah, Kamis gembira. Kita Ngaco masuk ke aja. Kamis Teri. Misteri. Beredar di sosial media baru-baru ini video Deddy Dukun yang bercerita tentang Melly Goeslaw katanya kesurupan. Kita lihat yuk videonya yuk. Kita lihat seperti apa. Melly kesurupan, udah bawa pulang aja. Akhirnya sampai rumah dan Melly kalau nggak salah kesurupan dari sekitar jam sekitar jam 5 sampai habis maghrib lah, sampai menjelang subuh Melly nggak keluar. Pencet sana, pencet sini, diangkat sama teman-teman, berat sekali. Kita tidurkan di ruang tengahnya Nika Anila dan kita angkat, berat sekali, nggak kuat. Dan akhirnya saya pencet, Nika marah. Om Dewi jangan ikut-usir dong Nika. Nika kan cuma mau kasih tahu. Nika kecelakaan, ini Nika soek, ini Nika robek, ini Nika pecah. Ini Nika juga pecah. Dan Nika akhirnya meninggal. Dia pesan sama saya, Om Dewi tolong kasih tahu sama si X. Nika nggak terima. Kasus waktu nonton Michael Jackson di Singapura, begini, dia ceritain semua keluh kesahnya, tolong sampaikan Om Deddy. Langsung tambah serem ya? Serem ya. Tanpa berlama-lama kita undang dukunnya mau? Iya, Mas Deddy dong. Iya Mas bener. Deddy, iya. Salah saya di mana? Iya, nggak bener. Kita undang dukunnya si Deddy, Iya, ya kan? bener. Ini dia Deddy Dukun. Iya, ini dia. Sekian kalinya datang, waktu terakhir Mas Deddy kesini kita juga ngobrolin hal-hal yang mistis. Betul, Bos. Silakan duduk Mas Siap, Deddy. makasih. Mas Deddy Dukun. Ya. Mas Deddy itu tadi yang kita lihat video TikTok Ya. dari yang beredar di media sosial. Ya. Jadi itu ceritanya udah lama atau baru-baru aja sih? Udah lama waktu kejadian Nika ya. Begitu Nika meninggal, sorenya Melly ke Jakarta pulang, menjelang maghrib masuk sampai subuh baru Masuk keluar. Ke Melly. Melly? Ya. Oh, oke. Oh jadi ini nggak berapa lama setelah kejadian almarhumah ya? Ya, Terus masuk ke Melly. Melly. Dan waktu itu saya biasalah kalau orang kesurupan biasalah kita bantu-bantu doa sedikit, kita pencet sana pencet sini. Dia marah, Om Deddy jangan dikeluarin dong, Nika kan cuma mau ngasih tahu. Terus Mel ayo ngilu Mel, maksudnya ikut Mel ikut. Jadi dia mau ngajak Melly waktu itu. Sampai subuh. Waktu subuh azan subuh itu datang. Terus Melly kaget gitu kan, sadar. Ternyata begitu azan subuh Melly itu udah hampir sampai sini Om. Oh iya? Udah mau keluar Melly bilang itu, cuma pada saat azan subuh itu datang balik lagi, jadi nggak jadi Nikanya keluar gitu. Kenapa sih datangnya ke Mas Deddy waktu itu? Kayak Siapa? seakan-akan pengen ngadu gitu. Iya waktu itu Nika deket sekali sama saya. Waktu malam terakhir itu
Jadi besok dia meninggal, malam ini saya di studio, dia telepon, Om Deddy di mana? Lagi di studio. Pulang bawa makanan ya. Makanan apa? Apa aja deh. Untuk berapa orang? Untuk 20 orang. Ya kan? Kita bawain, diatur makanan di meja. Terus setelah kita atur, ayo Om Deddy makan dong sama teman-teman di sini. Niko nggak makan. Niko cuma mau lihat teman-teman makan di sini aja. Saya nggak tahu itu pembicaraan terakhir kan. Iya. Begitu jam 2 saya bilang saya pulang ya. Dia bilang, jangan pulang dong. Kalau Om Deddy pulang nanti semua pulang. Sampai dia tidur di sini saya, Om. Dia kursi panjang itu tidur di sini saya, ditahan, saya nggak boleh pulang. Terus sampai jam 6, hampir jam 6. Oh, udah pagi nggak enak loh sama tetangga. Akhirnya pulang. Begitu pulang Om Deddy bawa mobil Nika aja, dikasih kuncinya kan. Oh, mobilnya Om Deddy siapa yang bawa? Nah. Terus Nika kan besok syuting. Enggak, Nika syuting terakhir. Nah, pembicaraan itu kita nggak simak gitu. Iya. Ini kan syuting terakhir Om Deddy. Bawa aja mobilnya gitu loh. Mungkin kalau waktu itu saya bawa, dia nggak bawa mobil. Ya udah kejadian kan, akhirnya ya dia jalan. Besok subuhnya, saya ada yang telepon. Cewek gitu. Halo, siapa ini? Nggak kasih tahu. Mau ngasih tahu Nika kecelakaan. Udah truk mati Om. Siapa itu nggak tahu? Nggak tahu. Sosok wanita? Sosok perempuan, tapi kayaknya suaranya suara Nika. Udah gitu saya telepon radio kan. Ini benar Nika meninggal. Benar Om Deddy. Nggak percaya, satu lagi radio. Nika meninggal nih, bener. Masih nggak percaya, satu lagi. Ini Nika meninggal bener-bener, baru saya percaya Nika meninggal. Loh, gitu. Mas Deddy sebelumnya udah ini belum sih? Apa pernah bisa lihat-lihat atau sering dapat bisikan-bisikan gitu? Om Deddy kan emang gitu dia. Jadi kalau dia datang ya saya dibisikin. Jadi contohnya seperti kejadian waktu Nika itu saya sebenarnya udah dibisikin. Cuma saya nggak ngeh Om. Saya pikir nggak mungkin lah. Ya kan, masa Niko secepat itu kan, saya bilang nggak mungkin lah. Selain ya kejadian atau yang menimpa almarhumah, Mas Deddy emang bisa mendengar bisikan-bisikan ya berarti ya? Oh, selalu dia orang yang di belakangnya dia sering ngebisikin hal-hal yang kadang kala suka dilawan sama Mas Deddy, akhirnya berbuntut. Ya kayak jangan lewat sini nanti kecelakaan apa. Sering begitu pernah dia. Gitu. Saya pernah waktu itu bawa mobil sendiri kan, kamu stop dulu. Siapa sini? Saya bilang saya lawan. Begitu saya jalan terus, begitu sampai pertigaan kejadian ditabrak tronton mobil saya ditabrak mobil tronton tuh hancur Om. Tapi untungnya Mas Deddy nggak apa-apa ya? Apa? Untungnya saya nggak apa-apa, dari samping blak gitu. Di sini ada juga yang kayak gitu Mas. Selalu dibisikin kayak 5 menit lagi, 4 menit lagi. Bukan itu FD sama camper semua kan emang pakai gini, bukan dibisikin. Ya tapi kan itu kayak dibisikin. Ya bukan dibisikin, emang itu tugas, maksudnya emang ada. Lu ngerti lah. Jelasin sih. Ngomongin soal bisikan-bisikan nih ya. Kita juga kedatangan lagi nih, pernah datang ke Tonight Show ya. Ini sampai seluruh kru kreatif semuanya pada ngerubung dia pas selesai syuting. Nanya-nanya. Pernah nanya-nanya. Dia gitu. indigo. Iya. Oh ya indigo ya. Nah, dia ini untuk menyelidiki ya sebenarnya apa sih yang memberi bisikan pada Mas Deddy itu siapa sebetulnya? Ya. Siapa tuh dia tahu? Ini dia, Tiara. Ketemu lagi sama Tiara. Kami berikan. Untung nggak pakai P ya. Tiara Putri gitu kan disingkat Tiara jadinya. Ya biar luas aja lah, nggak terlalu tegang ya. Tiara, ini sosok yang sebetulnya tadi dengan cerita tentang Mas Deddy ya. Saya mendapatkan bisikan-bisikan. Kamu bisa melihat nggak sih siapa sih yang bisikin Mas Deddy gitu? Sebetulnya pada hakikatnya kalau misalnya manusia udah meninggal itu ke alam selanjutnya. Iya. Cuman ada bentukan jin yang dinamakan korin itu. Jadi setiap kelahiran bangsa manusia itu biasanya diiringi juga diiringi kelahiran bangsa mereka gitu. Oke. Dia mengetahui cerita dari awal mula kehidupannya sampai dia meninggalnya. Biasanya yang mengaku-ngaku sebagai orang yang sudah meninggal itu dia jin itu. Oh, dia berbentuknya mirip dengan... Iya, bentukannya dia memanipulasikan seperti yang meninggal. Bentukannya, suaranya, kebiasaannya, mirip ya? Persis ya? gitu. Kenapa Korin ya? Iya. Kenapa kok bisa berkomunikasi dengan Mas Deddy? Karena kan seperti pada hakikatnya bangsa jin itu ingin mengganggu dan mengusik bangsa manusia. Oh iya. Ketika kita kosong, ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, bangsa mereka bisa dengan mudah mempengaruhi kita gitu. Dan tujuannya, pasti ada tujuannya itu. Kan waktu terakhir kamu kesini juga ngobrol,
orang kan ada yang, apa istilahnya itu ya? Menyerupai? Bukan yang ngikutin kita atau ngejagain kita. Nah, gitu. kalau itu biasanya dari keluluhur. Nah, itu apakah boleh Om Deddy boleh nggak di Boleh, lihat silakan. sama Tiara? Boleh. Nggak, takutnya ternyata Mas Deddy tidur lagi. Gila. Tidur bro. Makanya Om Deddy kita siapin kopi di sini. Boleh Tiara, silakan Tiara. Aku izin dulu ya, Iya, silakan. Om. Jadi tadi sempat di belakang layar itu kan kita sempat ketemu juga. Nah, pas kita ketemu itu kan aku lagi sendiri. Nah. Terus Om datang. Kenapa bertiga? Aku lihat. 2 Tiara berarti ya? Ada 2 yang tadi ikut. Oh berarti dua orang? Bentuknya? Yang pertama itu dia tuh kayak dari Jawa. Yang pertama, yang satu lagi itu tuh bentukannya cowok tapi badannya berisi. Badannya Kotor berisi. gitu ya? Dibilang keker enggak keker gitu-gitu juga. Jadi kayak berisi dan dia punya apa ya? Punya energinya tuh yang benar-benar bikin kita tuh kayak lihatnya itu gagah gitu. Oh. Makanya dari tadi dia naksir saya, Om. Bisa aja. Tapi berbahaya nggak buat, ya maksudnya ganggunya seperti apa? Atau teman yang menjaga Mas Deddy tentunya, malah gitu? Kalau itu pendamping, jadi Oh, pendamping. itu positif jatuhnya. Oh positif. Jadi itu mungkin yang membisiki Mas Deddy juga ya? Oke, kemarin itu sempat Tiara waktu ke Tonight Show ya, sempat diminta sama kru juga untuk melihat-lihat keadaan di sekitar tempat kita, lokasi syuting ini gitu ya. Iya. Dan katanya ada yang jadi, ada di sekitar studio ini ada yang jadi tempat hunian dari makhluk halus. Tempat nongkrongnya. Tempat nongkrongnya. Kita lihat aja yuk, nih videonya. Kita lihat lagi cuplikannya ini dia. Jadi Kayak gini. sempat tadi aku kan sampai di parkiran Hah? dan lagi di situ aku banyak banget. Parkiran depan itu. Iya, banyak banget yang serupa kayak gini. Salah satu lokasinya ada parkiran, ada banyak makhluk kerdil kayak goblin. Aduh, Kayak goblin. Gimana kalau kita pulang aja lah? kita samperin dong. Dia ngapain? Ya Apa untungnya? Nanti gue juga akan cerita kemarin gue sempat ke Bandung. Oh iya nih. Ini cerita sekarang aja. Sekarang, Ini Tiara. baru 2 hari lalu. Jadi waktu itu kan aku ke Bandung. Jadi jam Villa. udah Villa pada tidur tua. semua, villa tua lah. Udah pada tidur, terus jam 4 tuh anakku bangun. Dia nggak mau tidur terus kan, tapi akhirnya digendong. Lama-lama tidur, aku taruh, udah. Akhirnya tidur, udah saya tidur juga. Tiba-tiba nggak berapa lama, di sini ada suara cewek, gitu. Kan kaget ya, aku buka mata, cariin karena kan orang penasaran ya. Sampai kamar mandi gue cariin nggak ada, itu apa sih? Tadi ketika kakak mulai cerita aku langsung kelihatan Nah ini bayangannya. seru nih. Bisa didatengin sekarang nggak? Hah? Didatengin ke Bandung. Bukan datengin, maksudnya kayak apa sih bentuknya? Dia itu salah satu seperti orang Belanda. Pakai bajunya juga orang-orang zaman dulu, dia tinggi banget, menjubah gitu. Bawahnya tuh ada manik-maniknya gitu. Dia pas pertama kakak datang ke situ, dia kayak tertarik. Tertarik. Wow. Oh, Boleh Desta Manik juga wanita. Karena di situ yang aku lihat ya daerahnya itu emang daerah-daerah agak ini ya. Maksudnya ya dikatakan kota-kota banget enggak. Iya betul. Dikatakan desa-desa banget enggak. Betul. Aku baru ngobrol ya. Iya. Oh, iya, Kita iya. belum pernah ketemu sebelumnya. Kalau saya gini, kalau saya sekarang nih, semenjak pandemi, kalau lagi syuting ini berasanya kalau megang muka tuh rata. Kenapa? Enggak, kamu pakai face shield. Oh itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Saya terganggu banget soalnya terganggu. Setelah ini. Baiklah. Ini mohon maaf, ini bukan saya sih menolak. Cuman kata tim kreatif. Saya akan berangkat. Ah, Setelah ini saya akan ke parkiran dan saya akan mencoba melihat lokasinya bersama Tiara juga ya. tetap di Kamisteri Tonight Show. Fokus aja merem. Ikutin ya. Belum. Pokoknya fokus aja, fokus. Feeling ada di mana, nggak enaknya di mana. Ada bunyi lari tadi. Who's gonna call Ghostbuster?